Polemik Paskibraka di Sulawesi Barat, Kadispora diminta mundur dari jabatannya. Aliansi Pemerhati Keadilan Generasi Muda Sulawesi Barat melakukan aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat untuk meminta penjelasan terkait polemik Paskibraka yang gagal berangkat pada Senin 2 Agustus kemarin. Masa aksi juga meminta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Barat untuk mundur dari jabatannya. Kami meminta kepada Kadispora untuk mundur dari jabatannya, karena kami tidak ingin ada korban selanjutnya, kata Korlap Umum Sopriadi pada Senin 2 Agustus. Sopriadi mengungkapkan perwakilan Paskibraka Sulawesi Barat yang saat ini berada di Jakarta tidak boleh diganggu psikologisnya karena harus fokus. Pengganti yang saat ini sudah berada di Jakarta tidak boleh dirusak psikologisnya, cuman kenapa kemudian Dispora pada saat pergantian tidak mempedomani surat keputusan yang dikeluarkan, justru malah melakukan pergantian secara sepihak. Ungkapnya, dia meminta kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk menindak proses laporan ini. Yang dilakukan pihak Dispora Sulawesi Barat adalah maladministrasi, sehingga kami berharap agar kepolisian dan kejaksaan menindak proses laporan. Ada upaya pelaporan yang akan kami lakukan, ucapnya. Sementara itu, Kadispora Sulawesi Barat, Muhammad Hamzih menuturkan terkait hasil tes yang menunjukkan bahwa Christina dan Arya Maulana Mulia terkonfirmasi COVID-19 itu bukan kewenangan Dispora akan tetapi kewenangan BPOM dan Dinas Kesehatan. Dispora hanya memfasilitasi kegiatan Paskibraka. Sejak awal kami telah tetapkan Christina dari Kabupaten Mamasa dan Dodi dari Kabupaten Polewali Mandar. Itu awalnya pada bulan April yang lalu dan turunlah SK itu bersama tim seleksi, katanya kepada wartawan. Tim seleksi, kata Hamzih, itu bukan hanya dari Dispora, akan tetapi ada TNI dan Polri. Lalu nama yang dipilih tersebut dikirim ke Jakarta. Ternyata dari dua nama yang dikirim, Dodi ini buta warna sehingga digantikan oleh Arya. Arya ini kan cadangan, bukan dia utama. Setelah itu turunlah SK bahwa yang berhak berangkat ke Jakarta adalah Christina dan Arya, pungkasnya. Hamzih menjelaskan pada tanggal 23 Juli Christina dan Arya bertemu dan dilepas secara langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat Ali Ba'al Masdar. Setelah pelepasan yang dilakukan oleh Gubernur, lalu dilakukan tes swab berdasarkan rekomendasi BPOM di Mamuju. Dan besoknya hasil swab itu keluar dari 4 orang positif, yaitu Arya, Christina, dari Dispora dan pendamping dari Mamasa, imbuhnya. Dengan hasil ini tidak punya tanggung jawab lagi karena ketika terpapar COVID-19 harus melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Tiketnya sudah ada untuk diberangkatkan, tapi ketika ingin diberangkatkan positif COVID-19, tutupnya. Maksud hati sombongkan AHY, apa daya jadi makan hati? Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Kelakuan kader dan politisi Partai Demokrat memang kadang koplak, kadang lucu, dan kadang memprihatinkan. Mereka berupaya keras untuk mendongkrak citra partai dan SBY atau AHY. Padahal itu sih kalau dilakukan di media sosial, sama saja dengan ngebazar. Sama dengan apa yang selama ini mereka tuduhkan pada para pendukung pemerintah yang sah, para pendukung Presiden Jokowi. Bahkan Partai Demokrat menyatakan perang dengan para bazar. Padahal seperti yang sudah bocor di media sosial, banyak beredar screenshot yang memperlihatkan grup bazar yang diduga menaikkan tagar di Twitter untuk mengangkat citra Partai Demokrat. Seperti contoh di bawah ini, setiap orang memiliki akun medsos sebanyak 15 hingga 20 akun. Nah, kalau bukan buzzer apa namanya? Sekali lagi ini statusnya diduga ya. Namun seperti yang sering saya katakan sebelumnya, jadi buzzer buat Partai Demokrat maupun SBY atau AHY itu sulit ketimbang jadi buzzernya Presiden Jokowi. Kalau jadi buzzernya Presiden Jokowi, begitu banyak prestasi dan hasil kerja yang bisa dikemukakan. Dan itu semua kenyataan, bukan sekedar isapan jempol atau polesan lipstik. Barusan tadi pagi saya menulis soal resminya Blok Rokan diambil alih oleh Pertamina. Sebuah kebijakan dan keputusan yang butuh kerja keras, namun tidak mustahil. Bisa kok dicapai di era Presiden Jokowi, termasuk prestasi fenomenal Presiden Jokowi yang berhasil mengakuisisi saham Freeport. Prestasi yang akan dikenang selamanya, belum lagi hasil kerja lainnya seperti BBM satu harga, yang menyamakan harga BBM hingga ke pelosok terdalam dan terjauh di Indonesia. Kalau Presiden Jokowi bisa, mengapa selama 10 tahun SBY berkuasa tidak bisa? Sementara kalau jadi buzzernya Demokrat atau SBY atau AHY, apa prestasi yang mau diangkat? Hanya bisa mengangkat tagar.
Contohnya seperti yang di atas itu, tagar Demokrat semakin solid. Tanpa bisa mengangkat prestasinya, mau angkat hambalang. Akhirnya seperti halnya para buzzer itu, para kader atau politisi Demokrat hanya bisa mencari-cari celah, apapun disambar, termasuk hasil survei. Walaupun gak bagus-bagus amat, yang penting ada dan terlihat bagus. Inilah yang dilakukan oleh seorang pendukung Partai Demokrat di sebuah aplikasi buat baca berita, Babe. Dengan nama akun Partai Demokrat, dia mengunggah hasil survei dari Indo Strategik. Hasil survei itu dibuat lagi jadi sebuah grafik oleh Partai Demokrat di bawah ini. Memang hasil survei itu benar ada sebagai bagian dari rangkaian hasil survei Indo Strategik. Namun itu hanya terbatas di antara tokoh-tokoh yang jadi ketua umum partai politik. Makanya, di sana tidak ada nama Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Risma, ataupun Ridwan Kamil. Sementara hasil survei Capres yang diunggulkan secara keseluruhan menempatkan Prabowo di urutan pertama dengan 17,5%, lalu Anies dengan 17%, dan Ganjar Pranowo dengan 8,1%. Sedangkan nama AHY adanya di urutan 6, sedangkan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab mencapai 15,4%. Artinya hasil survei ini tidak bisa juga jadi pegangan absolut. Hasil survei lengkapnya bisa dilihat di website Indo Strategik. Hasil survei yang diposting akun Partai Demokrat di aplikasi Babe disertai dengan puja-puji terhadap AHY. Sepertinya cara postingan di aplikasi ini seperti Facebook. Jadi postingan itu kemudian bisa dikomentari oleh akun-akun lain. Yang menarik tentu saja komentar akun-akun lain terhadap postingan tersebut. Kita bisa membaca komentar itu tanpa harus menginstal aplikasi. Ada puluhan komentar di sana, mungkin juga ratusan ya. Dan hampir 99% bukannya memuji AHY ataupun mendukung Partai Demokrat, melainkan malah menghujat dan mencemooh hasil survei itu. Antara lain saya kutip sebagian kecil di bawah ini dengan nama akun dilanjutkan dengan komentarnya. User 306644006901. Tanggung amat, nomor 1 juga nggak apa-apa. Dilanjut dengan akun lain derajat 888. Demokrat beriklan terus di Babe sebelum musnah di 2024. Dilanjutkan dengan akun lain Ilham. Mangkrak, sudah pasti saya tidak akan memilihnya. Baik di kabupaten, provinsi, apalagi capres. Dilanjutkan oleh akun lain yakni user 60416182066766. Ogah, calonkan sana. Dijamin nyongsap. Dilanjutkan oleh Ernest Tandungan, tapi bohong kena prank semua. Diikuti oleh Emo tertawa. Dan yang terakhir David Culai. Yang lainnya hitam putih, dia doang yang berwarna. Cuy, dan banyak lagi ya, saya yakin komentar para akun itu bikin sakit hati yang memposting. Sudah capek-capek dibikin grafik yang elok dan cantik, malah kena cemoohan. Benar kan? Jadi buzzernya Demokrat itu sulit pakai banget. Maksud hati mau mendulang puja-puji.